Halo, nama saya Adlino Dananjaya. Saya biasa dipanggil Danan. Saya adalah sutradara untuk film Di Balik Rupa. Di Balik Rupa ini adalah film yang eh, menceritakan proses kreatif di balik film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Kenapa aku tertarik membuat film ini? Eh, dari awal diskusi aku tentang mengangkat film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini dari percakapanku dengan teman-teman juga sebenarnya. Banyak beberapa teman-temanku yang menonton waktu itu dipaksa menonton film tersebut dan mengalami trauma. Jadi ada yang takut lihat darah, takut lihat makeup jenazah yang ada di film itu, bahkan ada yang takut hanya mendengar musik. Itu tuh apa, ketakutan itu sampai ke, kalau dari kita lihat dari riset internet saja, misalkan ada yang takut melihat pohon pisang jadinya. Jadi macam-macam ketakutan itu yang coba aku sampaikan melalui film ini, bagaimana mereka untuk tidak berpikir seperti itu. Jadi oke, kebetulan sekali kan juga ayah saya adalah orang yang membuat makeup untuk film pengkhianatan G30 SPKI. Itu adalah bagian kecil sebenarnya dari film tersebut ya. Kita hanya membahas soal make up, tapi di satu sisi aku bisa bicara soal bagaimana film ini dibuat. Jadi melalui film Di Balik Rupa ini, ketakutan-ketakutan orang itu coba aku gambarkan melalui film Di Balik Rupa yang membedah bagaimana proses kreatif di balik film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI. Oh, awalnya membuat film Di Balik Rupa ini saya berdiskusi dengan ayah saya. Ayah saya kebetulan juga terlibat sebagai penata make up untuk film Pengkhianatan G30 PKI. Di situ ayah saya banyak bercerita tentang bagaimana pengalamannya di balik produksi film Pengkhianatan G30 PKI. Dan di sisi lain juga dia punya beberapa arsip yang bisa dia kasih lihat ke saya. Jadi begitu dia cerita, terus ada visualnya. Jadi waktu itu ayah bla bla bla. Terus aku lihat ininya, apa, beberapa foto-fotonya. Nah dari situlah kayak, ini foto bisa diapain ya. Jadi aku bawa diskusi juga ke teman-teman tim produksiku. Waktu itu aku punya beberapa foto arsip di balik film pengkhianatan G30 PKI. Dan waktu aku coba cari lagi beberapa tambahan arsip, itu kayak ke Cinematek, ke PFN, juga ke beberapa kru lainnya di film penumpasan pengkhianatan G30 PKI, itu banyak yang hampir tidak punya arsip, atau bisa dibilang arsipnya rusak, nempel, atau nggak tahu kemana. Mungkin ada Bu Yayang yang masih menyimpan skenario nya waktu itu. Nah tapi ini secara eh, pengarsipan ayah saya itu beda. Dia berupa foto dan cukup detail beberapa kegiatan di balik yang mungkin orang-orang tidak tahu. Bagaimana sih proses pembuatan film itu? Nah, hal ini yang memicu saya untuk berdiskusi dengan tim untuk kira-kira bisa diapain ya arsip ini. Ya, dari situ sih. Jadi kita kepikir bikin film melalui arsip. Kalau ditanya ini pertama kali untuk bikin film animasi, iya. Jadi kayak eh, ada tantangan tersendiri lagi. Jadi bagaimana nih arsip yang ada coba kita respon dengan animasi. Dan kesulitannya adalah ketika apa yang ada di otak saya waktu itu, saya sudah membayangkan filmnya akan seperti ini, tapi mencoba untuk mendeliverinya ke animator ternyata tidak mudah. Jadi kayak saya harus mengajak animatornya saya itu, Agatha, untuk yuk kita ke lokasinya yuk. Yuk lu lihat dulu nih arsip yang ada. Jadi kayak kita satu satu pikiran dulu, baru nanti kita berdiskusi soal bentuk atau gaya animasinya seperti apa. Eh,
Mungkin dari beberapa pengalaman ayah di film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI, ada beberapa yang bisa aku pelajari. Jadi bagaimana dia, keberaniannya dulu deh, keberanian dia mengambil produksi itu, dia terlibat, pengalamannya juga belum banyak waktu itu, tapi dia di situ kalau sudah dikasih kepercayaan sama seseorang, dia mencoba untuk totalitas. Nah itu coba aku terapkan juga ke diriku. Bagaimana berkarya itu harus kalau kita udah dapat kesempatan harus dicoba semaksimal mungkin. Dan bagaimana aku melihat dia dalam proses riset ya, itu juga nggak main-main. Jadi dia tetap melakukan riset mandiri, dia juga terima riset yang ada dari tim riset misalkan, tapi nggak mentah-mentah diambil begitu aja, dia juga melakukan riset. Nah itu juga coba aku terapkan ke diriku, bagaimana membuat karya itu harus melakukan riset yang dalam.